Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast Sipro Wirato, tempat kita membahas berbagai topik seputar oil contamination control. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting bagi industri, yaitu pengendalian kontaminasi partikel padatan di pelumas. Bersama saya saat ini telah hadir Bapak Hendra. Beliau selaku narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Bu Silvana. Terima kasih, senang bisa hadir di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat bagi industri, khususnya terkait pengendalian kontaminasi di pelumas. Oke, Pak Hen. Banyak perusahaan saat ini tuh fokus pada penggantian oli secara rutin, tapi sering mengabaikan kebersihan oli itu sendiri. Mengapa hal ini menjadi penting, Pak Hen? Iya, dulu, tapi sekarang mungkin sudah ada perubahan. Banyak orang menganggap oli baru itu sudah pasti bersih, padahal belum tentu. Kontaminasi partikel padatan seperti debu maupun hasil keausan ini dapat menyebabkan atau bisa menjadi penyebab utama kerusakan komponen. Sehingga ini yang membuat pengendalian kontaminasi termasuk partikel padatan itu menjadi penting. Kita tahu bahwa kontaminasi di oli itu ada beberapa, kita bisa bedakan ada beberapa tipe lah. Ada partikel padatan, ada kontaminasi air, ada kontaminasi udara. Nah, saya pikir di topik kita kali ini terkait kontaminasi partikel padatan ini juga akan cukup menarik kita untuk mendiskusikannya. Ya, ini sebenarnya lanjutan dari episode kita yang sebelumnya ya Pak Hen? Iya. Jadi meskipun ukuran partikelnya kecil, tapi dampaknya ternyata sangat besar ya Pak? Oh iya, kalau kita bicara kontaminasi partikel padatan di pelumas, itu juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa semakin kecil partikel itu dampak kerusakan yang akan ditimbulkan ke mesin itu justru semakin besar. Oke. Makanya ada yang disebut dengan zona berbahaya, danger zone. Di filtrasi atau kalau kita kaitkan dengan kontaminasi partikel, zona berbahaya itu rata-rata ukuran antara 2, 5, dan 15 mikron. Itu termasuk zona yang berbahaya di sistem hidrolik maupun lubrikasi kalau kita bicara aplikasi itu. Karena semakin kecil partikel, itu umumnya dia semakin keras. Itulah yang menyebabkan kalau itu partikelnya sudah banyak di pelumas atau pelumasnya tidak bersih, itu yang menyebabkan terjadinya abrasif, kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya erosif, kerusakan di permukaan komponen yang akan kita gunakan. Nah, mungkin penonton juga pengen tahu nih Pak Hen. Ya. Lalu gimana caranya kita mengetahui apakah oli kita itu sudah bersih atau belum? Untuk mengetahui apakah oli kita itu sudah bersih apa belum, itu ada beberapa standar internasional yang digunakan. Umumnya di Indonesia kita mengenal 2 standar untuk tingkat kebersihan. Yang pertama adalah menggunakan ISO code 4406. Kemudian juga ada yang menggunakan NAS. Dan di samping itu di masa lalu ada juga menggunakan standar DEFSTAN. Nah,
ISO code 4406 itu kita mengetahui bahwa itu menunjukkan tingkat kebersihan dari pelumas. Umumnya sekarang orang menggunakan 3 kode. Kode pertama partikel yang berukuran 4 mikron, 6 mikron, dan 14 mikron. Jadi semakin tinggi ISO code, itu menunjukkan bahwa bisa kita katakan olinya semakin kotor. Nah, demikian. Terus ada nggak target tertentu yang harus dicapai? Yang menyatakan, oh ini oli ini sudah bersih. Gitu. Oh ya, tentu saja. Jadi di sesi kita yang pertama, kita sempat menyampaikan bahwa salah satu best practice kita apabila kita bicara kontaminasi di pelumas, kita harus punya set target. Ya. Misal, untuk aplikasi hidrolik, itu biasanya lebih ketat. Untuk ISO code-nya lebih ketat dibandingkan kalau kita bicara komponen-komponen lubrikasi. Contoh untuk hidrolik system, kita punya komponen control valve seperti servo valve. Karena servo valve kita tahu clearance-nya sangat kecil, sehingga dia membutuhkan ISO code yang lebih kecil atau lebih bersih dibandingkan kita bicara misalnya pelumas untuk aplikasi lubrikasi seperti di gearbox. Gearbox umumnya clearance dari komponennya itu dia lebih besar. Nah, itu salah satu manfaat, atau seperti yang ditanyakan tadi, ada nggak standarnya ISO code untuk aplikasi? Ada. Jadi kalau kita melakukan oil analysis itu berarti bukan sekedar formalitas ya? Oh, tentu saja bukan. Jadi oil analysis ini bisa kita sebut sebagai salah satu fondasi apabila kita ingin melakukan program pengendalian kontaminasi di pelumas. Judul kita di awal, sebelumnya di sesi yang pertama adalah pengendalian kontaminasi di pelumas, apakah itu investasi ataupun kebutuhan operasional. Nah, kita tahu bahwa pengendalian kontaminasi yang dimaksud di sini adalah upaya kita untuk mencegah dan jangan lupa juga untuk memonitor. Jangan sampai kontaminan itu merusak oli atau bahkan merusak kehandalan dari mesin. Jadi oil analysis merupakan fondasi yang penting apabila kita bicara fluid contamination control. Jadi setelah kita mengetahui nih kondisi oli melalui ISO code itu, melalui oil analysis yang kita lakukan, tentu kan langkah berikutnya kita akan memilih filter yang tepat, Pak Hen. Nah, saya sering mendengar nih, dan mungkin penonton setiap podcast juga sering mendengar istilah beta ratio. Nah, apa sih itu sebenarnya beta ratio, Pak Hen? Beta ratio. Jadi mungkin kita tarik ke belakang sedikit. Kadang suka di lapangan timbul pertanyaan, Pak, misal nih oli saya bersih, oli saya kotor. Apa sih? Atau ISO code-nya terlalu tinggi nih, Pak, di luar, di atas standar yang ditentukan ya. Terus kita mau ngapain? Nah, tentu kalau kita bicara solid kontaminan atau partikel padatan di pelumas, itu salah satu solusi yang penting adalah menggunakan filter. Nah, pemilihan filter, ini ada lagi nih 3 kriteria sebenarnya untuk efisiensi dari filter. Di masa lalu ada yang disebut dengan nominal rating, kemudian juga ada absolute rating, dan ada yang disebut dengan beta ratio. Jadi pada saat mungkin para penonton atau kita di Prowira, kalau di Prowira kita sudah menggunakan beta rated filter untuk jasa servis kita. Perbedaannya begini, ini filter sama-sama 10 mikron, rating mikronnya 10, tapi beta rasionya berbeda. Itu artinya itu performan efisiensi dia untuk menangkap partikel itu juga berbeda. Jadi beta rasio itu bisa kita
Ibaratkan seperti misal kita punya 1000 partikel ukuran tertentu melewati filter, kalau keluar partikelnya keluarnya misalnya 500, itu berarti kita sebut dengan beta rasio 2. 1000 bagi 500. Tapi dari 1000 partikel yang masuk lewatin filter, kalau keluarnya 1, itu berarti kita sebut dengan beta rasio 1000. Efisiensinya tentu 99%. Sehingga jika di lapangan nanti, Bu Sil, ada yang bertanya misalnya, Pak, saya punya filter 10 mikron. Kita harus lihat dulu, ini beta rasio berapa. Karena itu akan berpengaruh apabila terjadi misalnya isocode-nya tadi tinggi. Semakin tinggi beta rasio, itu efisiensi dia menangkap partikel semakin baik. Oke. Cuma saya satu lupa tadi. Saya ingin nyampaikan terkait isocode. Jadi misal kita punya isocode 18/16/13. Itu setiap kenaikan dari angka 18, misalnya kita punya lagi isocode 19/17/15. Dari angka 18 ke 17 itu partikelnya itu 2 kali dari jumlah partikelnya. Contoh, misal 18 partikelnya itu ada 200 partikel, tapi ini contoh. Nah, angka 19 itu menunjukkan partikel itu ada 400 partikel. Jadi untuk menurunkan satu kode itu kita harus menurunkan 2 kali partikelnya itu. Makanya diperlukan filter yang beta rated. Oke. Berarti terkait tadi beta rasio, semakin tinggi beta rasionya, efisiensinya semakin baik. Iya, betul. Oke. Lalu Pak Hen, berarti kita cukup nggak hanya melihat ukuran mikron saja? Enggak. Itu tadi kita sudah sampaikan. Walaupun sama-sama disebutkan ini 10 mikron, kita perlu tahu dulu ini di beta rasio berapa. Oke. Berarti tidak cukup ya untuk melihat mikron aja. Mesti dicek juga beta rasionya berapa gitu. Luar biasa sekali pembahasannya Pak Hendra. Hari ini kita belajar banyak bahwa satu, kontaminasi partikel padatan adalah penyebab utama kerusakan peralatan. Yang kedua, ISO clearance code digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan oli dan beta rasio digunakan untuk menilai efisiensi filter. Dan pengendalian kontaminasi itu bukan sekedar biaya, tapi investasi yang memberikan penghematan jangka panjang. Itu yang saya bisa simpulkan nih Pak Hen. Nah, saya percaya pasti Pak Hendra punya kesimpulan tersendiri nih yang mau dibagi ke teman-teman penonton podcast kita. Silakan Pak Hen. Kesimpulannya apa? Untuk pengendalian kontaminasi di pelumas, yang perlu kita ketahui apabila kita ingin mengatasi permasalahan tersebut, pertama adalah sumber dari kontaminasi. Itu sangat penting. Kemudian kita juga harus tahu tipe kontaminannya apa. Dengan tahu sumber, dengan tahu tipenya, kita akan tahu juga solusinya seperti apa. Contoh, kalau kita bermasalah dengan partikel padatan seperti yang kita diskusikan, itu lebih cocok kita menggunakan filter. Kalau kita problem dengan air, itu kita bisa menggunakan oil purifier. Walaupun di aktualnya, di pelaksanaannya di lapangan, itu kontaminasi itu biasanya kombinasi. Padatannya ada, airnya ada, udaranya juga ada. Nah itu. Dan mungkin sebelum ini ditutup, Bu Sil, saya ingin sedikit memberikan studi kasus apa yang teman-teman dari Hiprowira Fluid Service pernah lakukan. Jadi backgroundnya begini. Ada salah satu klien kita problem dengan tingkat kebersihan oli di sistem hidrolik. Sistem filtrasi existing mereka tidak mampu untuk
mendapatkan tingkat kebersihan yang diinginkan. Oke. Namun di satu sisi, karena mereka ingin terus berproduksi, mereka tidak ingin merubah atau memodifikasi sistem filtrasi yang ada, mereka berharap Hiprowira bisa melakukan atau mendapatkan tingkat kebersihan yang direkomendasikan di existing system tanpa merubah sistem filtrasi yang ada. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menggunakan yang kita sebut dengan kidney loop atau mungkin kayak cuci darah. Jadi, tapi diingat sekali lagi, sistem filtrasi ini harus betul-betul yang memiliki efisiensi filter yang tinggi, artinya yang beta rated. Itu yang kita bahas di awal tadi. Nah, jadi sedikit closing dari kami. Apabila para penonton ini punya problem dengan kontaminasi partikel padatan, pastikan menggunakan filter yang beta rated sehingga betul-betul bisa memutus rantai kontaminan itu. Oke. Nah, yang kedua mungkin saya perlu tambahkan sedikit. Apabila dalam suatu sistem telah terjadi keausan, itu kalau tidak segera diatasi, itu akan bisa menimbulkan banyak keausan lagi. Saya pikir itu sedikit penutup dari saya. Oke. Terima kasih banyak Pak Hendra untuk sharingnya pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi Pak di podcast berikutnya ya. Oke teman-teman penonton setia podcast Hiprowira Talk. Demikian untuk episode kita hari ini. Saya Silvana pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, bye-bye. Sampai ketemu.